Selamat datang kembali. Kali ini kita akan bahas satu konsep menarik banget dari Nassim Nicholas Taleb di The Black Swan. Ya, dari esai pasca skripnya ya. Betul. Khususnya bagian VI soal kuadran keempat, katanya ini semacam peta gitu untuk masalah-masalah paling penting yang ya penuh ketidakpastian. Nah, misi kita nih ingin coba pahami peta ini. Kenapa penting, terus apa bahayanya kalau kita salah pakai peta, apalagi di medan yang katakanlah nggak terduga. Oke. Oke, kita bedah ya. Sumber ini bilang kuadran keempat itu kayak peta. Maksudnya gimana sih sebenarnya? Jadi gini, ini bukan peta dalam arti geografis ya tentu saja, tapi lebih ke kerangka berpikir. Oh, oke, kerangka berpikir. Iya, semacam cara kita memetakan jenis masalah dan keputusan. Nah, kuadran keempat ini spesifik banget, nunjuk ke area di mana kejadian langka yang susah diprediksi, itu dampaknya bisa luar biasa gede. Kejadian langka, dampak besar. Betul. Taleb nyebutnya ekstremistan. Ini kontras banget sama area lain yang mungkin lebih normal, di mana data masa lalu, statistik biasa, itu masih cukup bisa diandalkan. Itu namanya mediokristan. Ekstremistan versus mediokristan. Jadi petanya ini bantu kita kenali kita lagi di mana gitu ya. Tepat. Kita lagi di ekstremistan atau bukan? Itu krusial. Sip. Nah, kayak peta biasa aja, bisa salah pakai dong ya. Betul. Atau salah medan. Di sini sumbernya nyebut istilah iatrogenik. Ini maksudnya apa? Nah, ini penting. Iatrogenik itu istilah aslinya dari medis. Artinya, kerugian yang malah disebabkan oleh pengobatan atau dokternya. Oh, justru dari penyembuhnya. Iya, dalam konteks kita ini, artinya kerugian yang disebabkan oleh nasihat, model, atau yaitu tadi, peta yang keliru. Meskipun niatnya baik loh. Contohnya, Anda dikasih perkiraan risiko yang salah di kuadran keempat, itu bisa lebih bahaya daripada nggak punya perkiraan sama sekali. Malah bisa mendorong Anda ambil risiko yang fatal. Wah, bisa gitu ya. Iya, sumber ini ngasih analogi bagus. Kayak Anda tersesat di Gunung Alpen, tapi maksa pakai peta Gunung Pyrenees. Cuma karena merasa, wah harus punya peta. Padahal petanya salah total. Persis. Dan bahaya ini nyata banget justru di kuadran keempat ini, di mana model-model standar itu seringnya nggak berfungsi, gagal. Oke, analoginya kuat banget itu. Ada contoh nggak sih yang lebih konkret gimana peta angka yang salah atau malah nggak relevan sama sekali bisa menyesatkan banget? Ada. Sumber ini nyebut riset soal anchoring bias jangkar. Ternyata, bahkan profesional pun bisa banget terpengaruh sama angka acak. Angka acak maksudnya? Contohnya gini, ada studi hakim-hakim di Jerman diminta lempar dadu. Dadu kan acak ya? Iya, jelas acak. Nah, mereka lempar dadu sebelum nentuin vonis hukuman. Hasilnya, hakim yang kebetulan dapat angka dadu tinggi, itu cenderung ngasih hukuman rata-rata 50% lebih lama. Serius? Cuma gara-gara lempar dadu? Iya, padahal mereka sadar itu angka dadu nggak ada hubungannya sama kasus. Tapi yaitu, angkanya menjangkar pikiran mereka tanpa sadar. Wow, itu cukup bikin kaget ya. Bener-bener nunjukin betapa kuatnya bias ini. Nah, terus implikasinya apa nih buat Anda yang lagi dengerin pas lagi mau ambil keputusan penting? Ini jadi pengingat yang sangat penting ya. Kalau Anda lagi hadapi keputusan besar, apalagi di area yang kompleks yang penuh potensi kejutan itu tadi, kuadran keempat, coba tanya dulu secara kritis. Oke. Peta atau model mental apa sih yang lagi saya pakai ini? Udah bener belum petanya buat medan yang ini? Jangan sampai kena iatrogenik tadi. Hindari kerugian akibat saran yang salah, gitu ya? Betul. Dan sumber ini juga menyoroti nilai dari nasihat negatif. Fokus ke apa yang tidak boleh dilakukan, biar nggak celaka. Oh, jadi bukan cuma nyejar untung, tapi lebih ke gimana caranya nggak hancur? Persis. Di tengah ketidakpastian kuadran keempat, strategi gimana caranya biar nggak bangkrut atau gimana caranya menghindari bencana, itu seringkali jauh lebih kuat, lebih tangguh, daripada ngejar prediksi positif yang mungkin aja dasarnya dari peta yang salah. Oke, jadi intinya kesadaran ya, sadar akan bahaya pakai peta yang salah di dunia yang rumit ini. Konsep iatrogenik tadi bener-bener, wah nusuk juga ya, nasihat atau model keliru bisa lebih parah daripada nggak punya sama sekali. Iya, betul. Dan yang paling krusial, itu tadi, mengenali kapan Anda sebetulnya lagi ada di kuadran keempat itu. Tempat di mana aturan main standar mungkin udah nggak relevan, dan kejadian langka itu yang dominan.
Disitulah kita harus ekstra hati-hati sama model atau peta yang kita pegang. Sangat vital. Kewaspadaan jadi kunci. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu pemikiran buat Anda renungkan. Dalam hidup atau pekerjaan Anda sekarang, ada nggak sih situasi di mana Anda merasa jangan-jangan lagi pakai peta yang sebenarnya nggak cocok nih buat medan yang lagi dihadapi? Pertanyaan bagus untuk refleksi. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.